Gadis ini sangat cerdas. Ketika para perampok membajak bus, ia dengan cepat menyembunyikan ponselnya. Saat para perampok memerintahkan semua orang untuk menyerahkan ponsel mereka, gadis itu dengan licik memberikan ponsel kedua sebagai gantinya. Pada saat yang sama, sopir mencoba melarikan diri, tetapi para perampok melihatnya. Begitu sopir mencoba melawan, para perampok menembaknya. Kemudian para perampok mengancam semua orang di dalam bus, memperingatkan mereka untuk bersikap patuh atau akan bernasib sama seperti sopir. Sebuah tim polisi khusus segera tiba dan mengepung bus. Saat itu, bahan bakar bus hampir habis. Para perampok melihat kesempatan untuk bernegosiasi dengan polisi khusus dan menuntut agar tangki bahan bakar bus diisi. Sebagai gantinya, mereka berjanji akan membebaskan 3 sandera. Pemimpin tim segera mengirim 2 petugas yang menyamar sebagai pekerja pom bensin. Saat bahan bakar diisi, mereka dengan cepat memasang alat pengacau sinyal di dalam bus. Setelah melihat tangki telah penuh, para perampok memilih 3 sandera untuk turun dari bus. Gadis itu beruntung karena terpilih. Saat hendak turun, ia melihat kakaknya. Ia memberi isyarat tangan khusus kepadanya, menandakan bahwa ia ingin kembali ke dalam bus untuk membantu menyelamatkan para sandera. Pemimpin tim terkejut dan tidak ingin adiknya mempertaruhkan nyawanya. Namun setelah gadis itu bersikeras, kakaknya dengan ragu memberi isyarat agar ia kembali ke dalam bus. Gadis itu kemudian menyarankan kepada para perampok agar ia menggantikan seorang anak perempuan kecil, sehingga anak itu bisa keluar lebih dulu. Meskipun para perampok setuju untuk membiarkannya pergi, mereka tidak membebaskan anak kecil tersebut. Sebagai gantinya, mereka membiarkan seorang wanita lain turun dari bus. Walaupun ketakutan, wanita itu dengan berani kembali ke dalam bus demi menyelamatkan para sandera lainnya. Pada saat yang sama, tim polisi khusus mematikan alat pengacau sinyal. Gadis itu dengan hati-hati mengeluarkan ponsel yang disembunyikannya dan mengirim pesan kepada polisi, memberitahu bahwa ada 8 perampok dan 12 sandera. Begitu informasi itu diterima, kakaknya segera memerintahkan dimulainya operasi. Gadis itu menjelaskan bahwa para perampok berdiri di posisi yang lebih tinggi dan ia hanya membutuhkan satu kesempatan untuk membuat para sandera berbaring di lantai. Setelah itu, polisi khusus dapat menembak para perampok melalui jendela bus. Mereka sepakat bahwa menarik tirai bus ke bawah akan menjadi sinyal untuk bertindak. Gadis itu diam-diam menyuruh semua orang untuk berbaring. Seorang pria memahami rencananya dan berpura-pura berbicara untuk mengalihkan perhatian para perampok. Namun para perampok segera memperingatkannya untuk berbaring. Orang-orang lain memanfaatkan momen tersebut dan ikut berbaring. Pada saat itu juga gadis itu segera menarik tirai bus ke bawah. Para petugas polisi khusus yang sudah bersiaga langsung melepaskan tembakan. Para perampok yang berdiri di tempat tinggi tidak sempat bereaksi sebelum ditembak mati. Semua penumpang yang berbaring di lantai berhasil diselamatkan. Ketika semua orang mengira bahaya telah berakhir, polisi khusus menemukan bahwa sebuah bom waktu telah dipasang di dalam bus. Mereka segera mulai mengevakuasi para sandera. Gadis itu juga membantu para penumpang keluar. Saat ledakan terjadi, kakaknya melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Untungnya, semua penumpang lainnya selamat.